Oke, kembali lagi di channel KDRT dan akhirnya perpisahan pun terjadi. Kenapa perpisahan? Karena kita akan mengembalikan mobil GR Yaris ini ke markasnya TJR Indonesia. Karena kontrak kita udah habis tahun ini, mudah-mudahan berlanjut lagi tahun depan, kita nggak tahu. Yang pasti mobil ini kita kembalikan dulu setelah kita berhasil memperoleh peringkat nasional. Walaupun bukan juara satu, tapi ini adalah prestasi yang lebih baik dari tahun sebelumnya untuk KDRT. Ridwan untuk di kelas Super Touring STCR2 berhasil meraih peringkat kedua nasional, dan gua sendiri berhasil meraih di kelas ITCR Max 1600 cc di peringkat ketiga nasionalnya. Nah, ini sebuah prestasi yang baik buat kita. Mudah-mudahan di tahun depan kita juga bisa menghasilkan prestasi-prestasi yang lebih baik lagi. Oke, dan nggak lupa juga gue ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk para sponsor kita yang udah mensupport, terutama untuk TJR Indonesia dan Toyota Indonesia yang telah meminjamkan mobilnya untuk KDRT balap di musim ini. Selanjutnya, terima kasih juga untuk JF Luxury. Tanpa JF Luxury tentu prestasi yang kita raih di tahun ini tidak akan tercapai. Begitu juga dengan Motul Indonesia dan Elik Indonesia. Begitu juga dengan Hankook. Selanjutnya ada Trigo Indonesia dan Max Dikal, JNE, Solarguard, gilabalap.com. Begitu juga dengan Shining Bright. Terima kasih untuk support seluruh sponsor yang menghantarkan kita sampai juara di tahun ini. Nah, setelah ini mobil kita akan kembalikan ke markas TJR Indonesia, dan nanti setibanya di TJR Indonesia kita akan ngobrol-ngobrol juga tentang perolehan prestasi TJR Indonesia di tahun ini. Karena nggak cuma satu cabang olahraga balap aja yang diikuti oleh TJR, banyak cabang balap olahraga balap mobil juga yang diikuti oleh TJR, mulai dari rally, terus kemarin ada juga kalau nggak salah tuh cross country ya di Thailand, kalau nggak salah Thailand ke Bangkok dengan Toyota Fortuner TJR. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi persisnya sama Fitra, Om Fitra, TJR Indonesia. Seperti apa perolehan kejuaraan TJR Indonesia dan prestasinya di tahun ini. Ikutin aja terus videonya. Oke, sekarang kita udah di markas besarnya TJR Indonesia, dan sekarang udah sama Om Fitra nih di sebelah gua. Om, akhirnya perpisahan nih dengan mobil ini. Dan setahun juga udah sampai ya? Setahun. Akhirnya selesai juga, dan kita mau ngucapin terima kasih udah dipinjemin mobil, dan banyak banget pengalaman yang bisa kita ambil dari mobil ini. Dan bukan sekedar pengalaman doang, tapi kita juga bisa berhasil meraih prestasi di balap ITCR Max maupun STCR2. Nah, ini ya, sponsor juga banyak. Sponsor alhamdulillah, ya. Karena tanpa sponsor kurang dana jadinya. Dan TJR Indonesia juga berhasil meraih juara nasional untuk kelas ITCR Max, Om ya. ITCR Max 1600, dan di kejuaraan-kejuaraan yang lain. Nah, kejuaraan yang lain apa aja nanti kita ngobrol sama Om Fitra. Om, jadi selain ITCR Max 1600, di tahun ini prestasi apa aja yang udah diraih sama TJR Indonesia? Oke, di TJR Indonesia, Toyota Gazoo Racing Indonesia ini di 2022 kita ikut di kejuaraan ISOM, Gymkhana atau slalom ya, kita kenalnya. Terus ada lagi kita ikut Asia Cross Country, sama ikut juga sprint rally dan rally. Oke, jadi di 2022 ini kita udah pasti juara nasional ISOM, betul. Juara nasional sprint rally, betul. Dan kita kemarin baru banget kita balik dari Thailand, kita ikut Asia Cross Country, kita dapat juara 3. Terus slalom sebenarnya harusnya kita udah ngunci juara nasional. Cuman karena masih ada satu event yang diundur sampai di bulan Januari. Ketunda ya, sampai Januari. Benar. Nggak boleh ngomong. Nggak boleh. Tapi sebenarnya kita udah ngunci juara nasional juga. Oh siap. Ya udah, berarti prestasinya ini
bukan cuma di ISOM doang, tapi di sprint rally juga. Begitu juga dengan slalom yang nanti finalnya nanti di bulan Januari. Iya. Nah, ini kabarnya ini nanti sekarang kan hari Selasa ya. Iya. Hari Kamis lo mau berangkat ke Jepang. Iya. Nah, itu ada kejuaraan apa tuh, Om? Oke, jadi seperti tahun-tahun sebelumnya kita ikut namanya kejuaraan Yaris Cup Oke. di Jepang. Iya. Itu one make race Yaris dan kita perwakilan pembalap kita ikut ke sana. Oke. Ikut balap. Sebelumnya kita ikut ada di Toyota 86 sama Toyota Yaris. Iya. Cuman tahun ini kita ikut di Yaris aja. Oh, Nah, yang oke. berangkat ini tahun ini adalah Jordan Jordan yang yang ikut kebagian. di ISOM di ITCR 1200. Oke. Nah, Yarisnya itu sama yang kita pakai di Indonesia nih. Kebetulan beda. Bedanya di mana tuh? Yaris yang dipakai nanti kita pakai itu Yaris yang untuk dipasarin di Jepang sama di Eropa doang. Oke, ada Sebenarnya perbedaan spek modelnya ya? mirip sama GR Yaris yang dijual di sini juga. Oh, berarti bodinya pun beda nih sama Yaris Sama lokal yang di sini beda. Oh, Samanya oke. sama GR Yaris gitu. Samanya sama GR Yaris. Sama GR Yaris. Kalau spesifikasi mesinnya gimana tuh? Sama kayak yang di sini 1500 cc. Cuma bodinya aja Bodinya, mirip kayak GR ya, Yaris. Cuman nggak ada white body segala macam, kurus gitu. Oke. Cuman basicnya sama kayak GR Yaris. Iya, iya. Dan di Jepang itu ada memang kejuaraan OMR itu ya? Ada, Oke. ada. Jadi Siap. kita ikut itu. Jadi sebenarnya kejuaraan ini seri. Ya. Yang kita ikutin di final roundnya aja. Oh, oke. Jadi semacam kayak apa ya? Eksebisi atau festival gitu kali Om ya? Tahun ini Bukan? nggak ada festivalnya. Jadi Oh, nggak ada ini festivalnya? murni balap aja. Oh, murni balap aja, Iya. cuma Indonesia ikutan nih? Ikutan. Oke, keren. Dan kemarin gua ngeliatnya update dari TJR Indonesia, Hari Dharma Manopo itu lagi nyoba mobil Supra GT4. Nah, kita lihat nih, ada apa nih? Sampai Hari Dharma nyoba langsung ke Jepang dengan Supra GT4-nya. Ada isu apa nih, Om? Jadi sebenarnya itu masih proyek rahasia ya. Oke. Sebenarnya tahun ini Iya. kita siapin itu untuk GT4 di Mandalika yang seharusnya ada balap di Mandalika. Iya, tahun ini cuma gagal gara-gara ada inilah ya, Iya. ketentuan dari Ya, pihak sirkuitnya ya. Gue nggak ngerti deh. Oh, dari FIA, Dari oke. FIA-nya. Jadi harusnya kita ikut GT4 Asia yang ada final round-nya di Mandalika. Mandalika, iya, iya, Jadi iya. kita udah siapin nih GR Supra GT4, kita udah beli, ternyata balapnya nggak jadi. Beli loh. Berarti kalau udah dibeli, berarti harusnya tahun depan tuh bakalan ikut nih. Iya, GT4 ya? mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan, doain aja. Siap, kita doain Semoga deh. waktunya ada. Semoga waktunya ada. Harusnya ada lah ya kan. Iya. Apalagi ini kan kancah balap yang memang kita bilang internasional dan kita bilang ini balap yang memang menjadi acuan untuk pembalap-pembalap tuh kalau kayak yang simulatornya aja balapan pasti GT4 gitu kan. Iya, iya. Jadi acuan pengen ikutan gitu kan. Iya, Apalagi iya. nih mobilnya udah ada di sini dan udah dicoba sama Hari Dharma juga. Mudah-mudahan tahun depan nih kucuran dananya mengalir nih. Jadi bisa gas ya Om. Iya. Gitu. Mudah-mudahan. Targetnya emang kita bukan hanya di nasional doang, memang kita pengen Go step up internasional. ke internasional Iya, iya. gitu, buat membawa nama Indonesia sih pasti itu. Keren. Tuh, TJR Indonesia gitu kan. Dan nggak mudah juga jadi pembalap di TJR Indonesia. Yes. Banyak kualifikasi yang harus dilewatin supaya menjadi pilihan karena udah pasti pembalap-pembalap TJR Indonesia itu adalah pembalap-pembalap yang terbaik. Tapi pastinya. nggak menutup kemungkinan kok semua orang bisa menjadi bagian Oh, dari tuh dikasih harapan tuh. Ya kan? Tinggal sering-sering shakedown ke sini berarti. Ya udah segitu aja video dari kita dan sekali lagi terima kasih Om Ya, buat congrats juga buat prestasinya selama ini. thank you buat supportnya tahun ini. Terima kasih juga buat Toyota Indonesia yang udah mensupport kita dan mudah-mudahan TJR Indonesia di tahun depan lebih banyak lagi prestasinya dan yang pasti go internasional. Ya udah buat kalian yang suka sama video kita jangan lupa like, komen dan subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram dari TJR Indonesia dan Instagram Ridwan Hanif, KDR Tim 22 dan gue Ican.99. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye.